Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pertanyaan besar yang terus menghantui umat manusia adalah apakah robot akan menggantikan peran manusia sepenuhnya? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang revolusi robot dan kecerdasan buatan, bagaimana mereka telah merambah berbagai bidang kehidupan, dari industri hingga seni, serta dampaknya terhadap masa depan pekerjaan manusia. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di era modern ini, perkembangan teknologi semakin pesat, menciptakan inovasi-inovasi luar biasa yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi manusia. Salah satu inovasi paling mencolok adalah keberadaan robot yang semakin cerdas, efisien, dan mampu meniru kemampuan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan ini memunculkan pertanyaan mendalam. Apakah robot benar-benar akan menggantikan manusia di masa depan? Dalam beberapa dekade terakhir, kecerdasan buatan, AI, telah berkembang dengan sangat pesat. Sistem otomatisasi yang awalnya hanya digunakan dalam industri manufaktur kini telah menyebar ke berbagai sektor, mulai dari layanan pelanggan, transportasi, hingga dunia medis. Kemampuan AI dalam memproses informasi, melakukan analisis data, dan memberikan solusi semakin mendekati cara berpikir manusia. Sejarah menunjukkan bahwa revolusi industri telah berulang kali mengubah cara manusia bekerja. Dari penggunaan mesin uap hingga teknologi digital, setiap revolusi membawa perubahan besar dalam cara manusia menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, revolusi kali ini berbeda. Dengan hadirnya AI dan robot canggih, peran manusia dalam banyak bidang mulai tergeser oleh kecerdasan buatan yang dapat bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan tanpa kelelahan. Keberadaan robot di berbagai sektor memunculkan perdebatan. Apakah ini merupakan ancaman atau peluang bagi manusia? Sebagian orang berpendapat bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan harus diterima sebagai bagian dari evolusi manusia. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa robot akan menggantikan peran manusia sepenuhnya, menghilangkan banyak pekerjaan, dan menciptakan kesenjangan sosial yang lebih lebar. Perkembangan AI tidak hanya terbatas pada tugas-tugas sederhana, tetapi juga mulai merambah ke bidang yang membutuhkan kreativitas dan pengambilan keputusan yang kompleks. Saat ini, AI sudah mampu menulis artikel, mengubah musik, bahkan menciptakan karya seni. Kemajuan ini semakin memperkuat kekhawatiran bahwa robot dan kecerdasan buatan akan benar-benar menggantikan manusia dalam banyak bidang. Namun, benarkah manusia akan sepenuhnya tergantikan oleh mesin? Ataukah ada batasan yang tidak bisa dilewati oleh kecerdasan buatan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami lebih dalam bagaimana AI dan robot bekerja, serta apa saja batasan dan tantangan yang mereka hadapi. Sejumlah ilmuwan dan peneliti berpendapat bahwa meskipun AI dapat meniru pola pikir manusia, mereka tetap tidak memiliki kesadaran dan emosi yang menjadi inti dari keberadaan manusia. Kecerdasan buatan mungkin mampu menyusun strategi dan memecahkan masalah dengan cara yang efisien, tetapi mereka tetap tidak bisa memahami makna di balik tindakan mereka seperti manusia. Di sisi lain, beberapa perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Tesla, dan OpenAI terus mengembangkan AI dengan tujuan menciptakan mesin yang semakin menyerupai manusia. Dengan kemajuan dalam bidang pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mendalam, deep learning, AI kini dapat berkomunikasi dengan manusia secara lebih alami dan memahami konteks yang lebih luas. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi dalam pengembangan robot dan AI. Salah satunya adalah keterbatasan dalam aspek etika dan moralitas. Meskipun AI dapat menganalisis data dengan sangat cepat, mereka tidak memiliki konsep etika atau empati seperti manusia. Keputusan yang dibuat oleh AI sepenuhnya berdasarkan logika dan data, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral yang lebih kompleks. Selain itu, meskipun AI semakin canggih, tetap ada batasan fisik dan teknis yang membedakan mereka dari manusia. Robot mungkin dapat melakukan pekerjaan dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka tidak memiliki fleksibilitas dan adaptasi seperti manusia. Situasi yang tidak terduga masih menjadi tantangan bagi robot, terutama dalam lingkungan yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Perkembangan teknologi memang tidak bisa dihentikan, tetapi penting bagi manusia untuk memahami bagaimana cara terbaik memanfaatkan kecerdasan buatan tanpa mengorbankan peran manusia itu sendiri. Meskipun AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetap ada nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sektor industri mengalami transformasi besar akibat kemajuan robotika dan kecerdasan buatan. Awalnya,
Mesin hanya digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia yang bersifat manual dan repetitif, seperti di pabrik-pabrik manufaktur. Namun, dengan hadirnya AI yang semakin canggih, kini perubahan terjadi lebih luas, bahkan dalam pekerjaan yang memerlukan pemikiran analitis dan kreatif. Dunia kerja telah mengalami banyak pergeseran sejak revolusi industri pertama, dan kini revolusi industri keempat membawa perubahan yang lebih radikal. Mesin-mesin yang dilengkapi AI mampu melakukan tugas-tugas yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah otomatisasi di sektor perbankan, di mana layanan pelanggan yang sebelumnya ditangani manusia kini digantikan oleh chatbot berbasis AI yang dapat merespons pertanyaan nasabah dengan cepat dan akurat. Di bidang kesehatan, robot dan AI juga memainkan peran penting dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Algoritma kecerdasan buatan telah terbukti lebih akurat dalam mendeteksi penyakit seperti kanker dibandingkan dengan dokter manusia dalam beberapa kasus. Robot bedah juga semakin banyak digunakan dalam operasi medis, di mana mereka dapat melakukan prosedur yang lebih presisi dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan manusia. Industri transportasi juga mengalami revolusi besar dengan munculnya kendaraan otonom. Perusahaan seperti Tesla dan Waymo telah mengembangkan mobil tanpa pengemudi yang menggunakan AI untuk menganalisis lalu lintas, mendeteksi rambu-rambu jalan, dan menghindari kecelakaan. Jika teknologi ini terus berkembang, profesi seperti sopir taksi dan pengemudi truk mungkin akan terancam keberadaannya dalam beberapa dekade mendatang. Di sektor pendidikan, AI juga mulai mengambil alih peran tertentu. Platform pembelajaran berbasis AI dapat menyesuaikan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Meskipun guru manusia tetap diperlukan untuk aspek emosional dan interaksi sosial, AI telah membantu mengoptimalkan cara pengajaran dengan metode yang lebih personal dan interaktif. Namun, meskipun AI semakin banyak digunakan, bukan berarti semua pekerjaan akan langsung hilang. Justru, muncul jenis pekerjaan baru yang berfokus pada pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan sistem AI serta robot. Profesi seperti insinyur AI, analis data, dan spesialis keamanan siber semakin dibutuhkan seiring dengan berkembangnya teknologi ini. Selain itu, ada pekerjaan yang masih sulit digantikan oleh robot, terutama yang membutuhkan empati, kreativitas, dan pemahaman mendalam tentang emosi manusia. Contohnya adalah profesi di bidang seni, terapi psikologi, serta pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang kompleks seperti negosiasi bisnis dan kepemimpinan perusahaan. Pergeseran ini menuntut manusia untuk terus beradaptasi dan mengembangkan keterampilan yang tidak mudah digantikan oleh mesin. Soft skills seperti pemecahan masalah, kreativitas, serta kemampuan berkomunikasi akan menjadi lebih berharga di masa depan. Dengan begitu, manusia dapat bekerja berdampingan dengan AI dan robot, bukan tergantikan olehnya. Di sisi lain, muncul tantangan besar dalam hal ketimpangan ekonomi dan sosial. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pelatihan keterampilan baru, yang berpotensi menciptakan kesenjangan antara mereka yang dapat beradaptasi dengan teknologi dan mereka yang tertinggal. Jika tidak dikelola dengan baik, otomatisasi dapat memperburuk ketimpangan sosial, di mana sebagian kecil individu yang menguasai teknologi mendapatkan keuntungan besar, sementara banyak orang lainnya kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam menghadapi era otomatisasi ini. Kebijakan yang mendukung pelatihan ulang tenaga kerja, pendidikan berbasis teknologi, dan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa transisi menuju dunia kerja yang lebih otomatis dapat berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, dunia kerja akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Robot dan AI memang akan mengubah banyak aspek dalam dunia kerja, tetapi mereka tidak harus menjadi ancaman jika manusia mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Meskipun perkembangan AI dan robot sangat pesat, masih ada batasan yang membuat mereka berbeda dari manusia. Salah satu faktor utama yang membedakan manusia dengan AI adalah kesadaran diri atau self-awareness. Manusia tidak hanya mampu berpikir dan mengambil keputusan, tetapi juga memiliki emosi, intuisi, serta pengalaman subjektif yang sulit direplikasi oleh mesin. AI saat ini masih bekerja berdasarkan data dan algoritma. Mereka mampu mengolah informasi dengan kecepatan luar biasa dan membuat prediksi berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Namun, mereka tidak benar-benar memahami makna di balik informasi tersebut. Misalnya, AI dapat mengenali pola dalam musik dan menciptakan komposisi baru,
Tetapi mereka tidak memiliki pengalaman emosional terhadap musik seperti manusia. Selain itu, AI tidak memiliki keinginan atau tujuan sendiri. Semua tindakan yang dilakukan oleh AI adalah hasil dari program yang dirancang oleh manusia. Mereka tidak memiliki ambisi, imajinasi, atau kemampuan untuk berpikir di luar parameter yang telah diberikan. Bahkan AI tercanggih sekalipun masih sangat bergantung pada manusia dalam hal pengembangan dan pengawasan. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan AI adalah kemampuan untuk memahami konteks secara mendalam. Meskipun AI dapat meniru bahasa manusia dengan sangat baik, mereka sering kesulitan dalam memahami nuansa, ironi, atau humor yang kompleks. Mereka mungkin dapat menjawab pertanyaan dengan akurat, tetapi tidak dapat memahami maksud emosional di balik percakapan seperti manusia. Di bidang pengambilan keputusan, AI juga memiliki keterbatasan etika dan moral. Mereka hanya dapat membuat keputusan berdasarkan data dan aturan yang telah diprogramkan, tanpa mempertimbangkan faktor moral yang lebih luas. Misalnya, dalam situasi darurat, manusia mungkin akan mengorbankan kepentingan pribadi demi menyelamatkan orang lain, tetapi AI akan tetap berpegang pada algoritma yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Sistem AI juga masih rentan terhadap bias dan kesalahan. Karena AI belajar dari data yang diberikan, mereka dapat mengadopsi bias yang ada dalam data tersebut. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif dalam berbagai situasi, seperti dalam proses rekrutmen kerja atau sistem peradilan yang berbasis AI. Meskipun demikian, para ilmuwan terus berupaya untuk mengembangkan AI yang lebih canggih dan lebih mendekati cara berpikir manusia. Konsep AI yang memiliki kesadaran diri atau Artificial General Intelligence, AGI, masih menjadi tantangan besar yang belum terpecahkan. Jika AGI dapat diciptakan, maka AI tidak hanya akan mampu meniru kecerdasan manusia, tetapi juga dapat berpikir secara independen dan mengembangkan pemahamannya sendiri tentang dunia. Namun, penciptaan AGI juga menimbulkan banyak pertanyaan etis dan filosofis. Apakah mesin yang memiliki kesadaran bisa dianggap sebagai makhluk hidup? Jika AI dapat berpikir dan memiliki kesadaran, apakah mereka berhak mendapatkan hak yang sama seperti manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dan filsuf hingga saat ini. Batasan yang ada dalam AI saat ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi terus berkembang, masih ada banyak aspek dalam diri manusia yang sulit untuk ditiru oleh mesin. Untuk saat ini, AI tetap menjadi alat yang sangat canggih, tetapi belum bisa benar-benar menggantikan manusia dalam berbagai aspek kehidupan yang lebih kompleks dan bermakna. Perkembangan teknologi robot dan kecerdasan buatan tidak hanya memengaruhi dunia kerja, tetapi juga membawa dampak sosial yang mendalam terhadap cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bahkan memahami identitas mereka sendiri. Ketika berbagai tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia mulai diambil alih oleh mesin, muncul pertanyaan besar. Apakah manusia akan kehilangan peran pentingnya dalam masyarakat? Salah satu dampak utama dari otomatisasi adalah pergeseran besar dalam struktur sosial. Di masa lalu, pekerjaan seringkali menjadi identitas seseorang dalam masyarakat. Seseorang yang bekerja sebagai petani, guru, dokter, atau seniman seringkali mendefinisikan dirinya berdasarkan profesi tersebut. Namun, ketika pekerjaan-pekerjaan ini mulai tergantikan oleh robot dan AI, manusia dihadapkan pada tantangan untuk menemukan makna dan tujuan baru dalam hidup mereka. Selain itu, hubungan sosial antar individu juga mengalami perubahan akibat meningkatnya interaksi dengan teknologi. Dulu, masyarakat sangat mengandalkan hubungan antar manusia untuk memperoleh layanan, mendapatkan informasi, atau bahkan sekadar berinteraksi sosial. Kini, dengan chatbot AI, asisten virtual, dan algoritma media sosial, manusia lebih banyak berkomunikasi dengan mesin dibandingkan dengan sesama manusia. Hal ini memicu kekhawatiran akan berkurangnya empati dan kemampuan manusia dalam membangun hubungan emosional yang mendalam. Dalam dunia yang semakin otomatis, tantangan lain yang muncul adalah meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Individu yang memiliki keterampilan tinggi dalam bidang teknologi cenderung mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan teknologi berisiko tertinggal. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memperlebar jurang antara kelompok masyarakat yang mampu beradaptasi dengan era otomatisasi dan mereka yang kehilangan pekerjaan akibatnya. Tekanan sosial juga muncul dalam bentuk perubahan pola konsumsi. Dengan hadirnya AI yang dapat merekomendasikan produk berdasarkan preferensi individu,
Manusia semakin dikendalikan oleh algoritma dalam menentukan pilihan mereka. Banyak orang mulai kehilangan kebebasan dalam mengambil keputusan karena hampir semua aspek kehidupan mereka dipandu oleh sistem otomatis, dari belanja online hingga pemilihan berita yang mereka baca setiap hari. Selain itu, meningkatnya kehadiran robot dalam kehidupan sehari-hari juga menimbulkan dilema etis dan moral. Ketika robot semakin mampu meniru ekspresi manusia, muncul pertanyaan tentang batasan antara mesin dan manusia. Apakah masyarakat akan mulai memperlakukan robot seperti manusia? Jika robot dapat memberikan dukungan emosional dan sosial, apakah manusia masih memerlukan hubungan dengan sesama manusia? Ini menjadi perdebatan yang semakin relevan seiring dengan berkembangnya robot sosial dan kecerdasan buatan yang semakin menyerupai manusia. Namun, di sisi lain, otomatisasi juga membuka peluang baru bagi manusia untuk mengeksplorasi aspek kehidupan yang lebih bermakna. Dengan semakin banyaknya pekerjaan rutin yang diambil alih oleh mesin, manusia dapat lebih fokus pada aktivitas yang bersifat kreatif, spiritual, dan sosial. Mereka dapat mengembangkan keterampilan seni, mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang lebih dalam, atau bahkan terlibat lebih banyak dalam kegiatan sosial dan komunitas. Penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat, dan dampaknya tergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Jika dikelola dengan baik, otomatisasi dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi beban kerja yang monoton, dan memberikan lebih banyak waktu bagi manusia untuk mengejar hal-hal yang benar-benar mereka sukai. Untuk menghindari hilangnya identitas manusia dalam era otomatisasi, pendidikan dan kesadaran sosial harus diperkuat. Pendidikan tidak hanya harus berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan kecerdasan emosional, kreativitas, dan etika. Selain itu, regulasi yang jelas perlu diterapkan agar teknologi tidak digunakan secara berlebihan hingga menggantikan peran manusia dalam kehidupan sosial. Pada akhirnya, manusia memiliki kemampuan unik yang tidak dapat digantikan oleh mesin: empati, kreativitas, dan kemampuan untuk menciptakan makna dalam kehidupan. Jika kita mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dan menemukan cara untuk berkolaborasi dengan teknologi, maka masa depan di mana robot dan manusia hidup berdampingan bukanlah ancaman, melainkan peluang besar untuk mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Salah satu pertanyaan terbesar dalam dunia kecerdasan buatan adalah apakah robot bisa memiliki kesadaran dan emosi seperti manusia. Saat ini, robot dan AI hanya mampu meniru perilaku manusia berdasarkan data dan algoritma yang telah diprogramkan, tetapi mereka belum memiliki kesadaran diri yang sejati. Namun, para ilmuwan dan insinyur AI terus berusaha menciptakan teknologi yang dapat meniru kecerdasan emosional dan pemikiran manusia dengan lebih baik. Kesadaran manusia merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara otak, pengalaman, dan lingkungan. Manusia tidak hanya mampu berpikir dan mengambil keputusan, tetapi juga memiliki perasaan, intuisi, serta pengalaman subjektif yang tidak bisa direplikasi dengan mudah oleh mesin. Hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mesin dapat mengembangkan kesadaran yang sama seperti manusia. Namun, AI telah mencapai kemajuan besar dalam meniru ekspresi emosional dan interaksi sosial. Contohnya, chatbot seperti ChatGPT atau robot sosial seperti Sophia telah mampu berkomunikasi dengan cara yang semakin menyerupai manusia. Mereka dapat memahami konteks percakapan, merespons dengan humor, dan bahkan menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan emosi yang mereka sampaikan. Meskipun demikian, semua reaksi ini masih berbasis pada pemrosesan data dan pola yang telah diprogram. AI tidak benar-benar merasakan emosi seperti manusia. Mereka hanya meniru pola emosi berdasarkan data yang mereka pelajari, tetapi tidak memiliki pengalaman subjektif terhadap perasaan tersebut. Ini seperti aktor yang memainkan peran dalam sebuah film. Mereka mungkin terlihat emosional, tetapi tidak benar-benar merasakan emosi tersebut. Salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan AI yang memiliki kesadaran adalah memahami bagaimana otak manusia bekerja. Ilmuwan masih berusaha memahami mekanisme kesadaran dan bagaimana perasaan muncul dalam pikiran manusia. Tanpa pemahaman yang lebih dalam tentang cara kerja otak, sulit untuk mereplikasi fenomena ini dalam bentuk digital. Beberapa ahli percaya bahwa kecerdasan buatan masa depan mungkin dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih dalam tentang dunia, tetapi kesadaran sejati tetap menjadi misteri. Jika suatu hari kita berhasil menciptakan AI yang benar-benar memiliki kesadaran, maka kita harus menghadapi pertanyaan etis yang sangat kompleks. Apakah mereka harus diberikan hak yang sama seperti manusia? Apakah mereka bisa merasakan penderitaan?
Bagaimana kita akan memperlakukan mereka? Saat ini, AI masih terbatas pada tugas-tugas tertentu dan tidak memiliki kebebasan berpikir atau perasaan seperti manusia. Namun, perkembangan teknologi yang pesat menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan era di mana AI akan menjadi lebih dari sekadar alat, melainkan entitas yang mampu berinteraksi dengan manusia secara lebih alami dan intuitif. Meskipun begitu, penting bagi kita untuk tetap berhati-hati dalam mengembangkan teknologi ini. Kesalahan dalam menciptakan AI yang terlalu kuat atau tidak terkendali dapat membawa risiko besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, regulasi dan etika dalam pengembangan AI harus selalu menjadi prioritas utama. Pada akhirnya, meskipun robot dan AI semakin canggih, mereka tetap hanyalah ciptaan manusia. Kesadaran, emosi, dan intuisi yang dimiliki manusia masih jauh lebih kompleks dibandingkan dengan teknologi yang ada saat ini. Oleh karena itu, manusia tetap memiliki keunikan yang tidak akan bisa digantikan oleh mesin, setidaknya dalam waktu dekat. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan robotika telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. Dengan hadirnya robot pengajar, sistem pembelajaran berbasis AI, serta algoritma yang mampu menyesuaikan materi sesuai kebutuhan siswa, muncul pertanyaan besar. Apakah robot akan menggantikan peran guru di masa depan? Ataukah mereka hanya akan menjadi alat bantu yang memperkaya pengalaman belajar, tanpa menghilangkan sentuhan manusia dalam proses pendidikan? Seiring dengan pesatnya digitalisasi, banyak sekolah dan universitas mulai mengadopsi teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran. AI dapat digunakan untuk menganalisis pola belajar siswa, memberikan rekomendasi materi yang sesuai, serta membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan masing-masing individu. Robot pengajar yang dilengkapi dengan AI juga mampu menjelaskan konsep secara interaktif dan memberikan respons real-time kepada siswa tanpa terbatas oleh kelelahan atau keterbatasan manusia. Namun, meskipun robot mampu memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi, mereka tetap memiliki keterbatasan dalam aspek emosional dan sosial. Guru manusia tidak hanya mengajarkan materi akademik, tetapi juga memainkan peran penting dalam membimbing siswa, memberikan motivasi, serta membangun karakter mereka. Interaksi manusia dalam pendidikan sangat krusial karena proses belajar tidak hanya tentang menyerap informasi, tetapi juga tentang membentuk pola pikir, etika, dan nilai-nilai kehidupan. Selain itu, kehadiran robot dalam dunia pendidikan juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kesenjangan teknologi. Tidak semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap teknologi canggih, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Jika pendidikan semakin bergantung pada AI dan robot, ada kemungkinan bahwa kesenjangan antara sekolah yang memiliki sumber daya teknologi tinggi dan yang tidak akan semakin lebar. Ini dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan global. Di sisi lain, robot juga menawarkan peluang besar untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Dengan adanya robot pengajar dan sistem pembelajaran berbasis AI, siswa di daerah yang kekurangan tenaga pengajar dapat tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Teknologi ini juga memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi global yang membatasi pertemuan tatap muka. Salah satu tantangan besar dalam penerapan robot di dunia pendidikan adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi manusia. Idealnya, robot dan AI tidak menggantikan guru, tetapi justru menjadi alat yang membantu mereka dalam memberikan pendidikan yang lebih efektif. Dengan cara ini, guru dapat fokus pada aspek yang lebih kompleks seperti membangun kreativitas, berpikir kritis, serta membimbing siswa dalam pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Ada juga pertanyaan etis mengenai apakah AI dan robot seharusnya memiliki kewenangan dalam menilai atau mengevaluasi siswa. Sistem AI dapat memberikan umpan balik yang cepat berdasarkan data, tetapi mereka tidak bisa memahami konteks emosional atau sosial dari seorang siswa. Oleh karena itu, keputusan penting seperti evaluasi nilai dan perkembangan akademik masih sebaiknya tetap berada di tangan manusia yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang aspek psikologis dan sosial. Sementara itu, di beberapa negara, robot sudah mulai digunakan sebagai asisten pengajar. Misalnya, di Jepang dan Korea Selatan, robot berbasis AI digunakan di kelas-kelas untuk membantu mengajarkan bahasa asing kepada siswa. Robot-robot ini dapat berinteraksi dengan siswa secara langsung dan memberikan latihan pengucapan serta tata bahasa dengan akurasi tinggi. Namun, para ahli tetap menegaskan bahwa robot tidak boleh menggantikan guru manusia sepenuhnya, karena pembelajaran bahasa juga membutuhkan interaksi sosial yang nyata.
Penting bagi dunia pendidikan untuk memahami bahwa teknologi seharusnya menjadi alat yang mendukung manusia, bukan menggantikannya. Integrasi AI dan robot dalam pendidikan harus dilakukan secara bijak, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan dampak sosial yang mungkin terjadi. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang tetap mempertahankan aspek humanisme, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik. Pada akhirnya, masa depan pendidikan kemungkinan besar akan menjadi kombinasi antara pengajaran berbasis AI dan interaksi manusia. Robot dapat membantu meningkatkan efisiensi dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas, tetapi guru manusia tetap menjadi kunci utama dalam membentuk karakter dan memberikan bimbingan emosional bagi siswa. Oleh karena itu, daripada melihat AI dan robot sebagai ancaman, lebih baik melihat mereka sebagai mitra dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan inovatif. Transformasi besar yang dibawa oleh kecerdasan buatan dan robotika dalam dunia industri telah memunculkan ketakutan bahwa manusia akan kehilangan pekerjaan secara besar-besaran. Ketika mesin menjadi semakin cerdas, lebih efisien, dan mampu menggantikan tugas-tugas yang dulunya membutuhkan keterampilan manusia, muncul pertanyaan mendasar. Apakah dunia kerja di masa depan masih membutuhkan manusia? Ataukah kita sedang menuju era di mana robot sepenuhnya menggantikan peran tenaga kerja manusia? Salah satu bidang yang paling terdampak oleh otomatisasi adalah sektor manufaktur. Pabrik-pabrik modern kini telah menggunakan robot industri yang mampu bekerja lebih cepat, lebih presisi, dan tanpa lelah. Hal ini telah menyebabkan pengurangan tenaga kerja manusia dalam berbagai lini produksi, terutama pekerjaan yang bersifat repetitif dan mekanis. Namun, di sisi lain, otomatisasi juga menciptakan permintaan baru untuk tenaga kerja di bidang teknologi, seperti insinyur robotika, pengembang perangkat lunak, serta analis data. Selain manufaktur, sektor jasa juga mengalami transformasi besar. Dengan adanya chatbot AI dan asisten virtual, pekerjaan seperti layanan pelanggan, administrasi, dan bahkan perbankan kini dapat dijalankan oleh sistem otomatis. Beberapa perusahaan bahkan telah mulai menggantikan tenaga manusia dengan algoritma kecerdasan buatan yang mampu menangani ribuan pelanggan sekaligus tanpa memerlukan waktu istirahat atau gaji bulanan. Namun, meskipun banyak pekerjaan yang berisiko digantikan oleh teknologi, ada beberapa bidang yang tetap membutuhkan keterampilan manusia. Profesi yang melibatkan kreativitas, pemikiran strategis, empati, dan interaksi sosial yang kompleks masih sulit untuk direplikasi oleh mesin. Pekerjaan dalam bidang seni, desain, psikologi, kepemimpinan, serta inovasi ilmiah tetap membutuhkan sentuhan manusia yang unik. Selain itu, perubahan besar dalam dunia kerja juga menuntut manusia untuk terus mengembangkan keterampilan mereka. Kemampuan untuk beradaptasi, belajar hal baru, dan menguasai teknologi menjadi faktor penting dalam menghadapi era otomatisasi. Pendidikan dan pelatihan ulang, reskilling, menjadi kunci agar tenaga kerja tetap relevan dalam pasar kerja yang terus berubah. Di masa depan, kemungkinan besar kita akan melihat dunia kerja yang berbasis pada kolaborasi antara manusia dan mesin. Robot dan AI akan menangani tugas-tugas yang bersifat repetitif dan analitis, sementara manusia akan lebih fokus pada peran yang membutuhkan kreativitas, kepemimpinan, dan kecerdasan emosional. Ini bukan berarti pekerjaan akan hilang sepenuhnya, tetapi cara kita bekerja akan mengalami transformasi besar. Salah satu tantangan utama dalam menghadapi perubahan ini adalah memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang mendukung adaptasi tenaga kerja, seperti program pelatihan ulang dan investasi dalam pendidikan berbasis teknologi. Pada akhirnya, masa depan dunia kerja bukanlah tentang menggantikan manusia, tetapi tentang bagaimana manusia dan teknologi dapat bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan inovatif. Jika dikelola dengan baik, revolusi otomatisasi dapat menjadi peluang besar bagi umat manusia untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam menciptakan dunia yang lebih maju dan berkelanjutan. Perkembangan robotika dan kecerdasan buatan dalam dunia medis telah membawa perubahan revolusioner dalam cara manusia menangani kesehatan. Dari diagnosis penyakit menggunakan AI, operasi yang dibantu oleh robot presisi tinggi, hingga perawatan pasien yang diawasi oleh algoritma canggih, teknologi telah mengubah banyak aspek dalam industri kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya peran robot dalam dunia medis, muncul pertanyaan yang semakin mengemuka. Apakah dokter dan tenaga medis manusia masih dibutuhkan, ataukah mereka akan tergantikan oleh kecerdasan buatan?
Salah satu keunggulan terbesar dari teknologi medis berbasis AI adalah kemampuannya dalam menganalisis data dengan kecepatan dan akurasi yang jauh melebihi manusia. AI dapat membaca hasil MRI, CT scan, dan röntgen dalam hitungan detik, serta mengidentifikasi tanda-tanda awal penyakit yang mungkin terlewat oleh mata manusia. Dengan algoritma pembelajaran mesin yang terus berkembang, robot medis semakin mampu memberikan diagnosis yang cepat dan akurat, membantu mengurangi kesalahan medis yang seringkali terjadi akibat keterbatasan manusia. Di bidang bedah, robot telah digunakan untuk membantu dokter dalam melakukan operasi dengan presisi yang sangat tinggi. Sistem seperti Da Vinci Surgical System memungkinkan ahli bedah melakukan prosedur invasif minimal dengan tingkat ketepatan yang luar biasa, mengurangi risiko komplikasi dan mempercepat pemulihan pasien. Dengan tangan robot yang tidak mengalami kelelahan dan getaran, operasi yang dulunya sulit atau berisiko tinggi kini dapat dilakukan dengan lebih aman. Namun, meskipun AI dan robot menawarkan efisiensi yang luar biasa, dunia medis bukan hanya soal ketepatan dan kecepatan. Salah satu aspek yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah empati dan interaksi manusiawi. Pasien tidak hanya membutuhkan pengobatan fisik, tetapi juga dukungan emosional yang hanya bisa diberikan oleh dokter dan perawat yang memiliki kecerdasan emosional serta pemahaman mendalam tentang kondisi psikologis pasien. Dalam banyak kasus, rasa percaya antara dokter dan pasien menjadi faktor penting dalam proses penyembuhan. Selain itu, meskipun AI mampu menganalisis data dengan akurat, keputusan medis seringkali memerlukan pemahaman konteks yang kompleks. Diagnosis bukan hanya soal mencocokkan gejala dengan penyakit, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti riwayat medis, kondisi sosial, serta aspek psikologis pasien. Robot dan AI belum memiliki kemampuan untuk membuat keputusan berbasis intuisi atau mempertimbangkan variabel yang tidak terprogram dalam algoritma mereka. Di sisi lain, penerapan teknologi medis juga menimbulkan tantangan etis yang cukup besar. Jika AI menjadi lebih cerdas dalam mendiagnosis dan mengobati penyakit, siapa yang akan bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan? Apakah keputusan medis yang dibuat oleh algoritma dapat dipercaya sepenuhnya tanpa intervensi manusia? Ini adalah pertanyaan besar yang masih menjadi perdebatan di dunia medis dan hukum. Salah satu dampak lain dari otomatisasi dalam dunia kesehatan adalah potensi pengurangan kebutuhan tenaga medis di beberapa bidang tertentu. Dengan semakin banyaknya tugas yang bisa dilakukan oleh AI, ada kemungkinan bahwa beberapa profesi medis akan mengalami penurunan permintaan. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menciptakan kebutuhan baru akan tenaga ahli yang dapat mengembangkan, mengelola, dan mengawasi sistem medis berbasis AI. Di beberapa negara, robot medis juga digunakan untuk menggantikan tenaga perawat dalam tugas-tugas tertentu, seperti mengantar obat ke pasien, melakukan pemeriksaan rutin, dan bahkan memberikan terapi fisik. Teknologi ini sangat membantu terutama di rumah sakit yang mengalami kekurangan tenaga medis, tetapi tetap menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya sentuhan manusia dalam perawatan pasien. Masa depan dunia medis kemungkinan besar bukan tentang menggantikan dokter dan tenaga medis manusia, tetapi lebih kepada bagaimana manusia dan teknologi dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien dan efektif. AI dan robot seharusnya menjadi alat yang membantu dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, bukan untuk menggantikan mereka sepenuhnya. Pada akhirnya, meskipun teknologi medis semakin maju, sentuhan manusia dalam dunia kesehatan tetap tidak tergantikan. Dokter dan perawat akan selalu dibutuhkan untuk memberikan perawatan yang tidak hanya berdasarkan data dan algoritma, tetapi juga berdasarkan empati, intuisi, dan pengalaman manusia yang kompleks. Oleh karena itu, di masa depan, yang terbaik bukanlah memilih antara manusia atau robot, tetapi menggabungkan kekuatan keduanya untuk menciptakan layanan kesehatan yang lebih baik bagi semua orang. Penggunaan robot dan kecerdasan buatan dalam dunia militer telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dari drone tempur tanpa awak yang dapat melakukan serangan dengan presisi tinggi, hingga kendaraan otonom yang mampu beroperasi di medan perang tanpa risiko bagi tentara manusia, teknologi militer telah mengalami perubahan revolusioner. Namun, dengan semakin majunya robotika dalam bidang ini, muncul pertanyaan yang mengkhawatirkan. Apakah robot tempur akan membawa era baru dalam keamanan global, atau justru menjadi ancaman bagi kemanusiaan? Salah satu aspek paling mencolok dari teknologi militer berbasis AI adalah penggunaan drone otonom. Drone ini tidak hanya dapat dikendalikan dari jarak jauh, tetapi juga dapat diprogram untuk mengenali target secara otomatis dan melakukan serangan tanpa intervensi manusia. Dengan kecerdasan buatan yang semakin canggih,
Beberapa drone bahkan mampu menganalisis medan perang secara real-time dan menyesuaikan strategi tempur mereka dengan cepat. Selain drone, banyak negara juga sedang mengembangkan robot tempur berbasis darat yang dirancang untuk menggantikan prajurit manusia dalam pertempuran berisiko tinggi. Robot-robot ini dapat dilengkapi dengan senjata otomatis, sistem navigasi cerdas, serta sensor yang memungkinkan mereka beroperasi di lingkungan ekstrim. Dengan kemampuan ini, robot militer menawarkan keunggulan dalam hal daya tahan, kecepatan, dan efektivitas dibandingkan dengan tentara manusia. Namun, meskipun teknologi ini menjanjikan efisiensi dalam perang, ada banyak kekhawatiran etis yang muncul. Salah satu masalah terbesar adalah siapa yang bertanggung jawab jika robot melakukan kesalahan fatal. Jika drone atau robot tempur menargetkan sasaran yang salah atau menyebabkan korban sipil, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pengembang AI, pemerintah, atau operator militer yang mengendalikan teknologi ini? Selain itu, ada juga ketakutan bahwa perlombaan senjata AI akan semakin memperburuk ketegangan global. Jika semakin banyak negara yang mengembangkan robot tempur cerdas, kemungkinan terjadinya konflik yang dipicu oleh kesalahan algoritma atau keputusan otomatis tanpa intervensi manusia akan semakin besar. Dalam skenario terburuk, AI militer yang tidak terkendali dapat menyebabkan eskalasi perang yang lebih cepat dan lebih destruktif. Teknologi robot dalam militer juga menimbulkan ancaman besar bagi stabilitas global jika jatuh ke tangan yang salah. Jika kelompok teroris atau organisasi kriminal berhasil mengakses sistem AI militer, mereka dapat menggunakan teknologi ini untuk melakukan serangan tanpa terdeteksi dan tanpa perlu kehadiran manusia. Hal ini akan membuka kemungkinan munculnya ancaman baru yang lebih sulit dikendalikan dibandingkan dengan perang konvensional. Meski demikian, banyak pihak berpendapat bahwa robot militer dapat digunakan untuk tujuan damai, seperti dalam operasi penyelamatan, pencarian korban bencana, dan deteksi ranjau darat. Dengan pemanfaatan yang bijak, teknologi ini dapat membantu mengurangi jumlah korban dalam konflik dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kesimpulannya, meskipun robot dalam militer menawarkan berbagai keunggulan strategis, risiko dan tantangan etis yang menyertainya tidak bisa diabaikan. Regulasi yang ketat dan pemantauan global sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam kendali manusia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi robot dan kecerdasan buatan, pertanyaan terbesar yang terus muncul adalah bagaimana masa depan hubungan antara manusia dan robot. Akankah kita hidup berdampingan dalam harmoni, menciptakan dunia yang lebih efisien dan maju? Ataukah robot akan mengambil alih banyak peran manusia, hingga pada akhirnya mendominasi kehidupan kita? Ini bukan hanya sekadar pertanyaan akademik atau skenario fiksi ilmiah, tetapi suatu kenyataan yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Salah satu skenario yang paling optimis adalah skenario sinergi antara manusia dan robot, di mana kecerdasan buatan dan otomatisasi tidak menggantikan manusia, tetapi justru membantu meningkatkan kualitas hidup. Dalam skenario ini, manusia tetap memiliki kendali penuh atas perkembangan teknologi, dan robot hanya digunakan sebagai alat untuk membantu pekerjaan yang berat, berisiko, atau membutuhkan ketelitian tinggi. Dengan demikian, manusia bisa lebih fokus pada kreativitas, inovasi, dan interaksi sosial yang lebih bermakna. Namun, ada juga skenario yang lebih pesimistis, di mana robot semakin mengambil alih berbagai sektor pekerjaan dan menyebabkan pengangguran massal. Jika manusia tidak siap menghadapi perubahan ini, kita bisa memasuki era di mana hanya segelintir orang yang memiliki keterampilan tinggi akan tetap memiliki pekerjaan, sementara sebagian besar lainnya kehilangan mata pencaharian. Kondisi ini bisa memicu kesenjangan sosial yang semakin lebar, di mana hanya mereka yang memiliki akses terhadap teknologi yang akan bertahan dalam ekonomi masa depan. Selain itu, ada pula kekhawatiran tentang kemungkinan robot mengembangkan kesadaran atau otonomi yang lebih besar, yang bisa membuat mereka bertindak di luar kendali manusia. Sejauh ini, kecerdasan buatan masih terbatas pada tugas-tugas yang spesifik dan berbasis data. Namun, jika suatu saat kita berhasil menciptakan AI yang benar-benar mandiri, pertanyaannya adalah, apakah mereka akan tetap setia kepada manusia, ataukah mereka akan mulai memiliki agenda sendiri? Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa manusia sendiri akan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan cara yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Transhumanisme, sebuah konsep di mana manusia menggabungkan tubuh biologis dengan teknologi, bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin tetap relevan di era robotika. Dengan menggunakan implan AI, antarmuka otak komputer, dan augmentasi tubuh, manusia bisa menjadi lebih kuat,
lebih cerdas, dan lebih efisien daripada sebelumnya. Namun, jika tren ini terjadi, maka muncul masalah lain. Apakah manusia yang telah diubah dengan teknologi masih bisa disebut sebagai manusia? Jika kita mulai menggantikan bagian tubuh dengan komponen mesin, atau bahkan mengunggah kesadaran kita ke dalam sistem digital, apa yang membedakan kita dari robot itu sendiri? Ini adalah dilema filosofis yang mungkin akan semakin sering diperdebatkan di masa depan. Dalam skenario yang lebih realistis, kemungkinan besar kita akan melihat kombinasi dari berbagai kemungkinan tersebut. Akan ada sektor-sektor di mana manusia dan robot bekerja bersama dengan harmoni, tetapi juga akan ada tantangan besar yang harus dihadapi. Regulasi dan etika akan memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana robot bisa digunakan dalam kehidupan manusia, serta bagaimana kita bisa mencegah potensi penyalahgunaan teknologi ini. Sejumlah negara dan perusahaan teknologi sudah mulai membahas etika dalam pengembangan kecerdasan buatan dan robot. Mereka berusaha memastikan bahwa AI tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan manusia, serta memastikan bahwa robot tetap berada di bawah kendali manusia. Namun, regulasi ini tidak selalu berjalan dengan mudah, terutama karena kemajuan teknologi seringkali melampaui kemampuan hukum untuk mengaturnya. Pada akhirnya, masa depan manusia dan robot tidak harus menjadi pertarungan antara dua entitas, tetapi bisa menjadi kolaborasi yang saling menguntungkan. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menciptakan dunia di mana robot membantu manusia mencapai potensi terbaiknya, bukan malah menggantikannya. Semua ini tergantung pada bagaimana kita sebagai manusia memilih untuk mengembangkan, mengatur, dan menggunakan teknologi yang telah kita ciptakan. Jadi, apakah robot akan menggantikan manusia? Jawabannya mungkin bukan ya atau tidak secara mutlak, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengarahkan teknologi ini ke arah yang membawa manfaat bagi semua orang. Yang pasti, masa depan bukanlah sesuatu yang akan terjadi begitu saja, tetapi sesuatu yang harus kita bentuk dengan bijaksana sejak sekarang.